Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Salam edukasi Indonesia. Kali ini Bapak ingin menyampaikan ya, kita sharing tentang pembelajaran kelas 3 khususnya di tema 4 itu kewajiban dan hakku, ataupun kebalikannya, dan hak atau kewajiban lah lebih umumnya ya. Jadi apa sih hak dan kewajiban itu? Itu sangat kompleks, sangat luas sekali artinya. Makanya di sini Bapak mendatangkan narasumber kita, Bu Anyi. Gimana kabarnya Bu Anyi? Alhamdulillah luar biasa. Nah, Bu Anyi ini salah satu teman Bapak. Kita sama-sama di dunia pendidikan juga. Kita sharing ya. Sharing aja. Kita sering sharing tentang dunia seputar pendidikan ya. Mungkin sekarang lebih ke hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu lebih ke sikap si anak ini. Karena sifatnya luas, anak-anak perlu tahu sedikit dan banyaknya tentang hak dan kewajiban ini. Apa sih yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan, hak kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai anak, ataupun hak orang tua, kewajiban sebagai orang tua, sebagai kita ya, buahnya sebagai pengajar ya, sebagai guru ya. Karena kita lahir di dunia ini juga dari kita bayi, itu kita udah punya hak. Kita udah punya hak, kita dinafkain, kita diberi makan. Kewajiban orang tua memberi nafkah anak gitu kan. Ya mungkin kita lebih ke hak dulu ya. Betul. Oke. Mungkin Bu Anyi bisa menyampaikan apa itu hak seorang anak, kewajiban apa hak seorang anak di dunia, di lingkungan rumah dulu lah. Baik. Kalau menurut saya sendiri ya Pak Narto ya, dipanggilnya Pak Narto kan ya? Iya, betul. Kalau menurut saya nih Pak Narto, kalau untuk hak anak di lingkungan rumah dulu ya, di lingkungan rumah itu anak memiliki hak. Hak itu kan berarti yang harus kita terima nih, Betul. ya kan, yang kita dapatkan gitu kan. Iya. Hak yang anak harus terima di lingkungan rumah itu yang pertama, dia itu harus mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Betul. Jadi kalau misalkan si anak itu sudah dilahirkan di lingkup keluarga, dia harus yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dulu. Setelah kasih sayang sudah otomatis dong, kalau orang yang namanya udah sayang ya Pak Narto ya, pasti dia akan menafkahi. Betul kan? Bentuk dari kasih sayang itu menafkahi. Jadi anak itu selain dia mendapatkan hak kasih sayang, dia juga harus mendapatkan kasih sayang. Bukan, dari kasih sayang itu dia mendapatkan dari orang tuanya itu Menafkahi. Mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Jadi si anak itu dari kecil kalau misalkan dia tidak mendapatkan haknya, dia tidak mendapatkan kasih sayang berupa perilaku yang hangat dari orang tuanya, anak-anak yang seperti itu kedepannya akan berperilaku seperti orang yang kurang kasih sayang. Gimana sih Pak? Betul nggak? Iya, jadi dampak efeknya itu mungkin ke sikap anak, mungkin buruk dan baiknya itu tergantung si orang tuanya ya, mengajarkannya seperti apa gitu kan kalau di hak di rumah itu. Jadi ketika si anak memiliki hak untuk mendapatkan perilaku kasih sayang di rumah, lalu dia tidak mendapatkannya, dia cenderung mencari-cari perhatian dari orang di sekelilingnya. Jadi dia tidak mendapatkan di lingkup rumah, itu kan udah lingkup yang paling kecil ya, rumah itu ya, paling utama. Nah, dia di lingkungannya akan lebih merasa yang ingin dihargai, diakui bahwa dia itu ada loh
Karena kalau misalkan dari rumah aja dia sudah tidak mendapatkan kasih sayang, dari rumah aja kan berarti kan berangkat dari rumah ya, semua itu kan berangkat dari rumah. Betul. Dari rumahnya aja dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian dia tidak mendapatkan hak dinafkahi dari orang tuanya, akhirnya dia merasa sebagai anak yang kurang perhatian. Akhirnya apa, caper ke temennya, mendapatkan perhatiannya dengan cara jahil. Terus udah gitu kadang-kadang si anak itu berperilaku seperti saya ada, jadi dia tuh harus menunjukkan kalau misalkan dia itu ada di situ gitu. Betul. Butuh pengakuan. Itu hak yang harus diterima dari anak. Oke, itu mungkin kurang lebihnya tentang hak di rumah, di lingkungan rumah ya. Nah, sekarang kewajiban anak terhadap orang tua di rumah, Ibu. Kewajiban si anak nih. Kalau kewajiban si anak nih ya, kalau menurut saya pribadi nih, si anak itu wajib patuh kepada kedua orang tuanya. Kan? Jadi ya balik lagi sih ya, kalau misalkan di Al-Qur'an sih dibilang bagaimanapun orang tua kita harus patuh, ya kan? Jadi ya di sini kadang kita menemukan banyak temuan-temuan di lapangan, bagaimanapun orang tuanya harus kita patuhi. Sedangkan prakteknya dampak dari ketidakpuasan anak mendapatkan hak, akhirnya kewajibannya dia lalaikan. Betul nggak sih? Iya kan? Iya, bisa sih ya. Gitu. Jadi perhatian ke anak kurang, dan akhirnya kewajiban si anak ke orang tua pun juga income-nya pun juga feedbacknya kurang mungkin ya. Karena pola pikir anak tuh sekarang kritis-kritis Pak, apalagi kan dari cara mereka mengkonsumsi makanan. Jadi si genetiknya itu lebih cenderung yang kritis. Oh, ngapain gue? Kan kasarannya gini ya Pak ya, oh ngapain gue nurut sama orang tua gue aja nggak mau memenuhi hak gue, kadang kan begitu ya, itu kasarannya kan kayak gitu. Kalau dilihat di lapangan itu lebih ke yang realistis, si anak itu tidak melaksanakan kewajiban sebagai anak itu dari orang tuanya sendiri gitu. Bukan saya menyalahkan orang tua ya, bukan, tapi kita coba melihat dengan kacamata yang tidak sebelah gitu kan, dari sudut pandang orang tua, bagaimana terhadap anak, dan bagaimana anak ke orang tua itu faktornya apa, kan kita bisa melihat semua itu. Ya, itu hak dan kewajiban di sekitar lingkungan rumah. Mungkin saya menambahkan sedikit ya, hak dan kewajiban di rumah itu emang harus balance ya, terhadap anak, terhadap orang tua itu harus saling melengkapi dan juga saling menutupi ya kekurangan dari anak. Itu juga kita jangan sampai orang lain, maksudnya kayak tetangga apa itu, jangan sampai tahu lah dari kekurangan anak kita harus berusaha menutupinya juga. Intinya kalau berkeluarga di rumah itu harus saling support, saling dukung. Anak butuhnya pendidikan seperti apa, berarti orang tua hayu bareng-bareng, kita apa yang mau anak kita coba kita penuhin. Kalau emang itu baik buat anak, kenapa enggak, ya nggak Bu Anyi? Betul banget. Nah, mungkin seperti itu sih ya. Jadi intinya harus saling melengkapi sesama keluarga. Oke? Nah, tadi kan sudah kita ngebahas tentang hak dan kewajiban di rumah ya, Bu Anyi ya, lingkungan di rumah. Nah, sekarang kita ngebahas hak dan kewajiban anak itu di lingkungan sekolah. Kita sebagai pendidik, hak anak terhadap guru, sebagai kita ya, terhadap pendidik ya, itu apa sih Bu Anyi, anak terhadap hak dia di lingkungan sekolah ya? Jadi kalau menurut pandangan saya, si anak itu berhak mendapatkan yang utama itu pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak itu dalam arti seperti ini Pak.
fasilitas yang si anak harus terima dari pihak sekolah itu harus harus layak, standar ya. iya, standar nasional lah ya. Jadi entah itu bukunya, entah itu kurikulum yang dia terima, materi yang dia terima dari sekolah itu harus berstandar nasional. Contohnya seperti ini, kita melihat apa yang diberikan di kota belum tentu apa yang diberikan di pelosok. Betul nggak sih? Karena yang saya lihat, jadi tidak merata ya. Betul, pendidikan yang saya lihat ini belum merata, dan itu benar-benar menurut saya itu tidak sesuai dengan pemberian hak pendidikan yang layak terhadap anak. Sebab begini Pak, semua pihak yang pernah saya kaitkan dalam bincang-bincang saya sebelum-sebelumnya itu berdalih seperti ini. Di kota dibutuhkan materi seperti ini, belum tentu di desa seperti ini. Betul nggak sih? Ada wacana yang seperti itu. Namun ketika kita melihat standar, betul nggak sih? Standar yang harus kita berikan sebagai pendidik kepada anak, nggak ini dong, nggak imbang dong. Masa iya sih orang kota bakal lebih hebat daripada orang yang ada di desa? Betul nggak sih? Padahal materi yang diberikan itu harus sama, betul nggak sih? Kebutuhan mereka, oke lah kita lihat sumber daya alamnya memang beda di kota itu, sumber daya manusianya seperti apa, serba mudah dari teknologi. betul, ya, komunikasinya, fasilitas itu udah utama. Cuman kalau dari hak yang harus diterima anak itu dari tidak materi balance. tidak balance kalau yang saya lihat ya Pak ya. Karena dilihat dari outputnya itu ketika si anak si anak lulusan dari kota, kan kelihatan banget tuh ya, semua yang dari kota tuh biasanya gue nih gitu kan. Dari mental aja udah terlihat, betul nggak sih? Kemudian yang dari desa, bukan menutup kemungkinan yang di desa nggak bisa ya, mereka itu tersekat entah dari mentalnya kah, dari fasilitasnya kah. Itu menjadi PR kita bersama loh. Seharusnya ya Pak ya, seharusnya si anak itu benar-benar mendapatkan materi yang sesuai dengan standar senasional. Bener nggak sih? Iya. Buktinya ada ujian nasional kok. Bener nggak sih? Iya. Padahal kan kita, iya kan, belum tentu mengajarkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Apalagi sekarang kan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem ya. Bapak Nadiem itu sudah memberikan bahwasanya sekolah-sekolah itu diadakan program Merdeka Belajar, betul nggak sih? Merdeka Belajar ini yang saya lihat ya Pak ya, itu materi, baik materi maupun sesuatu yang diberikan kepada anak itu harus berupa penyesuaian terhadap anaknya masing-masing, tidak seperti waktu itu gitu. Jadi hak anak itu betul-betul, kalau sekarang yang saya lihat itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Jadi Merdeka Belajar yang diinginkan oleh pemerintah kita, si anak ini sesuai lingkungannya, sesuai wilayahnya, kebutuhan si anak. Jadi meskipun di kota nih ya Pak, kalau yang saya baca Merdeka Belajar itu, jadi si anak itu kebiasaan belajarnya seperti apa disampaikan sesuai dengan kebiasaan belajar si anak. Kemudian si anak memiliki kebutuhan khusus pun harus kita layani sesuai dengan apa yang anak itu kemampuan si anak, dari pola pikirnya, kemudian dari keterbatasan fisik, mental, atau keterbatasan si anak itu harus sesuai dengan kebutuhan si anak, seperti itu. Apakah betul si hak anak itu sudah kita kita berikan sesuai dengan porsi anak masing-masing ya? Seperti itu Pak. Jadi hak anak di sekolah. Jadi kewajiban anak di lingkungan sekolah itu banyak. Kewajiban anak di sekolah itu kan mungkin dia mengerjakan tugasnya,
apa yang diberikan si gurunya ya kan, itu kan salah satu kewajiban si anak seperti itu kan ya. Coba lebih luasnya seperti apa sih kewajiban anak di lingkungan sekolah? Kalau menurut saya sih kewajiban si anak di lingkungan sekolah itu terkait pada peraturan dan tata tertib sekolah ya Pak ya. Yang pertama, tata tertib si anak sebagai siswa itu dari cara berpakaiannya harus mengikuti apa yang Pakaian. yang dianjurkan oleh sekolah. Kemudian Protokol sikap, kesehatan ya. protokol kesehatan apalagi Harus sekarang ya. sedang digencar-gencarkan kan ya Pak ya. Kemudian si anak itu ketika berperilaku dengan temannya berkewajiban merangkul teman-temannya, itu kan sebetulnya balik lagi ke Pancasilais ya Pak ya. Pribadi yang bagaimana si anak berperilaku sesuai dengan poin-poin yang ada di Pancasila. Pancasila, Persatuan Indonesia. Nah, intinya seperti itu ya Pak. Iya. Seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi. Diskriminasi, Tidak ada bahasa bully ya. Jadi bully, jangan saling itu mengejas tidak ada. sesama teman, Iya, itu tidak betul, boleh ya. betul. Itu kewajiban berarti kewajiban si anak intinya itu sama-sama menjaga keharmonisan. Di lingkungan sekolah. Tidak ribut kan pastinya. Kalau Betul. menjaga keharmonisan kan tidak ribut. Kemudian saling memahami satu sama lain. Kemudian saling menolong, membantu. seperti itu kan masuknya ke tata tertib kan. Tata tertib di lingkungan sekolah ya. Betul. Pokoknya jangan sampai di lingkungan sekolah itu terjadi keributan lah Nah, sesama siswa, tertib itu ya, harus Pak ya. dihindarin ya. Betul, dihindarkan. Jadi kita sebagai pendidik memberikan arahan, nah siswa melakukannya pun juga harus sesuai apa yang kita arahkan gitu kan. Jadi perkembangan pendidikan di sekolah pun akan bagus ya kalau misalkan kita mentaati peraturan apa yang ada di sekolah, kewajiban anak mentaati peraturan di sekolah, jangan ngebully, jangan saling ngejek-ngejek ya. Bercanda sih boleh ya, bercanda boleh. Cuman kalau buat sampai nyinggung perasaan, apa main fisik, itu jangan ya Bu Anyi ya. Betul. Itu sangat tidak bagus sebagai seorang siswa. Mungkin itu kewajiban anak ya. Jadi anak-anak yang di rumah dimanapun berada, tolonglah sesama teman, sesama rekan main, sebaiknya kalian itu solid, terus saling membangun. Apa yang misalkan si A kurang, kita bareng-bareng, kita bersama, kita bantu. Jadi nanti terjadilah kesulitan kayak tadi ya, balik ke sila ya, persatuan ya, persatuan Indonesia. Mungkin itu kewajiban si anak ya. Persatuan. Ada yang ditambahkan lagi tentang kewajiban Bu Anyi seorang anak di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah itu aja sih yang paling penting, menjaga kesatuan NKRI ya. Bu, NKRI. Ada yang tahu nggak nih NKRI ini? NKRI harga mati ya. Jadi dididik dari sekolahnya masing-masing, dari diri sendiri nih. Jadi oh iya, aku aku nggak boleh ngejek teman aku gitu ya Pak ya, karena kan kadang-kadang dasar, tahu nggak sih dia tuh ya yang jidatnya lebar, ini loh yang jerawatan gitu-gitu. Itu tuh sebetulnya nggak boleh, bener nggak sih? Gitu. Betul, itu salah satu contoh ngejek ya. Ngejek. Apa dia kecil terus akhirnya dibully, jangan ya, kasihan ya. Dia juga punya hak sebagai sesama siswa di lingkungan sekolah gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya intinya mah belajar dengan senang, yang gembira, iya, saling membantu lah, temannya saling mengisi intinya. Ada temennya yang lagi murung, kamu kenapa murung gitu ya. Jangan langsung dicengin ya. Mungkin itu aja kali ya kalau kewajiban dan hak di sekolah ya Bu Ani. Yang terakhir nih, kewajiban dan hak anak di lingkungan. Di lingkungan itu berarti kan dimanapun anak itu berada, hak anak itu seperti apa Bu Ani? Kalau menurut saya sih di lingkungan ya hampir 11-12 dari dari sekolah sama di rumah ya.
yang penting hak anak itu dia tidak mendapatkan kekerasan dalam Diskriminasi. betul, dalam arti si anak ini mendapatkan kehidupan yang layak, kemudian dia mendapatkan perlindungan dari lingkungannya itu menyamankan gitu kan ya. Hak anak mendapatkan itu harus didukung dari beberapa beberapa orang-orang seperti keluarga, dukungan keluarga yang paling penting ya Pak ya. Kemudian dari kedua orang tuanya mendukung bahwasanya si anak kita itu di lingkungan harus mendapatkan ini, bagaimana caranya. Akhirnya adalah pendidikan dalam rumah supaya anak kita diterima di masyarakat, intinya seperti itu. Benar nggak sih? Kan kadang-kadang suka ada sebab akibat ya Pak ya. Sudah tadi dari awal sudah kita utarakan ya Pak ya. Semua berangkat dari rumah gitu. Jadi apa yang anak harus diterima di luar adalah sebuah kewajiban yang si anak itu harus berikan kepada lingkungannya. Betul nggak sih? Sekarang gini aja deh, kalau misalkan kewajiban anak itu harus menjaga lingkungan supaya tidak bersih, supaya bersih, bebas dari sampah. Kemudian bebas dari bebas dari ini pokoknya sehat lah, lingkungan yang sehat. Kalau misalkan si anak itu buang sampah sembarangan, hak yang diterima anak kan nggak dapat kasih sayang dari tetangga-tetangganya dong, pasti dibenci dong. Bagaimana si tetangganya bisa menerima menerima kalian ini perilaku kalian itu supaya bisa diterima di masyarakat itu seperti apa? Sebetulnya seperti itu ya. Jadi logikanya gini, apa yang kita kasih ya kan akan berbalik kepada diri kita masing-masing. Betul. Seperti itu. Kita nggak ngejaga lingkungan, otomatis lingkungan juga tidak ini ke kita gitu, feedback.